Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 2 ya untuk mempresentasikan kebijakan harga ya. Iya Pak, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 siapa saja yang akan mempresentasikan? Saya sendiri Pak, Restulan Anggraeni, terus ada Herni Sri Rahayu, ada Santi Paujia, dan Jenal Mutakin. Restu sama Herni. Iya, Herni. Terus Santi. Dan Terus Jenal. yang mutakin ya? Yang mutakin ya? Betul. Jenal mutakin. Oke. Semuanya hadir ya yang presentasi. Oke, apabila sudah siap, maka langsung saja mulai. Langsung dimulai saja. Bangga kalau sudah siap untuk kelompok 2 ini. Boleh Pak. Langsung dimulai saja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Eka Hadiat Suryana selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan juga teman-teman saya yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dalam kuliah online malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat insya Allah. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu kebijakan harga. Saya Restulan Anggraeni selaku moderator yang akan menjalankan kegiatan diskusi hari ini dan juga teman-teman saya yaitu ada Herni Sri Rahayu, Santi Paujia, dan Jen. Adapun rangkaian diskusi pada malam hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga diskusi tanya jawab, dan yang keempat adalah penutup. Mungkin langsung saja kepada teman-teman saya yang akan menyampaikan materi. Yang pertama adalah Herni Sri Rahayu. Kepada Teh Herni Sri Rahayu, mangga dipersilahkan. Mungkin nanti dulu ya, di-share dulu screen PPT-nya ya Pak ya. Enggak, silahkan. Boleh minta tolong kepada Kang Nadib untuk meng-share screen PPT-nya. Oke.
Gimana kok? Udah, terima kasih. Boleh langsung slide berikutnya. Baik, kepada Teh Herni dipersilahkan untuk menjelaskan materinya. Oke, sebelumnya, perkenalkan nama saya Heri Sri Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penetapan harga dan juga tujuan dari penetapan harga. Penetapan harga adalah proses menetapkan nilai yang akan diterima produsen dalam pertukaran jasa dan barang. Dalam penetapan harga ini dikenal dengan istilah metode pricing. Metode pricing dilakukan untuk menyesuaikan biaya yang ditawarkan produsen yang sesuai dengan produsen dan pelanggan. Pricing bergantung pada harga rata-rata perusahaan dan nilai yang dirasakan pembeli dari suatu barang, dibandingkan dengan nilai yang dipersepsikan dari produk pesaingnya. Timbulnya suatu harga ditentukan berdasarkan biaya suatu produksi dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga menutup biaya langsung, overhead, dan laba rugi. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan suatu harga. Yang pertama itu ada identitas barang dan jasa. Yang kedua itu biaya barang dan jasa serupa di pasar. Yang ketiga, suatu perusahaan itu harus mengetahui barang yang dihasilkan itu untuk siapa dan dipasarkan kemana. Yang keempat itu adalah total biaya produksi. Setiap perusahaan harus mempertimbangkan dan memperhitungkan biaya produksi agar harga yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan itu tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Dan yang kelima itu ada elemen eksternal. Itu seperti aturan dan regulasi pemerintah, kebijakan ekonomi. Tujuan dari penetapan harga. Yang pertama itu ada bertahan. Tujuan dari penetapan harga bagi perusahaan manapun adalah untuk menetapkan suatu harga yang masuk akal bagi konsumen, agar produsen dapat bertahan di pasar. Setiap perusahaan berada dalam bahaya tersisihkan dari pasar karena persaingan yang sangat ketat, perubahan preferensi, dan juga selera pelanggan. Untuk itu, saat menentukan biaya produk, semua variabel biaya tetap harus dipertimbangkan. Setelah fase pertahan, maka perusahaan dapat mengupayakan keuntungan ekstra. Yang kedua itu ada meningkatkan laba. Sebagian perusahaan mencoba memperbesar margin laba dengan mengevaluasi permintaan dan penawaran jasa dan barang di pasar. Jadi, harga ditetapkan sesuai dengan permintaan produk dan pengganti produk tersebut. Jika permintaan tinggi, harga juga akan tinggi. Dalam asumsi teori ekonomi dinyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal sebagai maksimisasi laba. Lalu yang ketiga itu ada penguasaan pasar. Perusahaan memberlakukan angka rendah untuk barang dan jasa untuk mendapatkan ukuran pasar yang sangat besar. Teknik ini akan membantu meningkatkan penjualan dengan meningkatkan permintaan dan menurunkan biaya produksi. Yang keempat, itu ada pasar untuk ide inovatif. Perusahaan menetapkan harga-harga tinggi untuk produk dan layanan mereka yang sangat inovatif dan menggunakan teknologi mutakhir. Harga yang tinggi karena biaya produksi yang tinggi. Contohnya seperti HP dan gadget. Tujuan-tujuan penetapan memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dengan model dalam strategi penetapan harga cara yang ditempuh perusahaan dalam menetapkan posisi relatifnya dalam persaingan. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang metode penetapan harga. Metode pricing merupakan teknik yang diterapkan perusahaan untuk mengevaluasi pokok produknya. Proses ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan, karena harga harus sesuai dengan struktur pasar saat ini dan juga melengkapi pengeluaran
melengkapi pengeluaran perusahaan dan mendapatkan keuntungan. Jenis-jenis metode penetapan harga itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah metode penetapan harga berorientasi biaya, dan yang kedua adalah metode penetapan harga berorientasi pasar. Untuk metode penetapan harga berorientasi biaya, di sini ada dua. Yang pertama adalah cost plus pricing. Dalam penetapan harga ini, pabrikan menghitung biaya produksi yang dipertahankan dan memasukkan persentase tetap juga untuk sebagai markup untuk mendapatkan harga jual. Yang kedua adalah markup pricing. Di sini jumlah tetap atau persentase dari total biaya suatu produk ditambahkan ke harga akhir produk untuk mendapatkan harga jual suatu produk. Untuk yang selanjutnya adalah metode penetapan harga orientasi pasar. Di sini ada yang namanya perceived value pricing. Yang kedua ada value pricing. Yang ketiga going rate pricing. Yang keempat adalah action typing pricing. Yang kelima adalah differential pricing. Untuk selanjutnya silakan kepada Kang Janal melanjutkan. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jamal Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penerapan harga dan perbedaan penetapan harga dan biaya. Yang pertama, strategi penetapan harga yaitu strategi penetration pricing. Perusahaan kecil yang menggunakan harga penetrasi biasanya menetapkan harga yang rendah untuk produk atau layanan dengan harga membangun pasar yang merupakan persentase penjualan yang dimiliki perusahaan di pasar versus total. Tujuan utama dari harga penetrasi adalah untuk mendapatkan banyak pelanggan dengan harga rendah dan kemudian menggunakan berbagai strategi pemasaran untuk mempertahankannya. Lalu yang kedua adalah strategi harga skimming. Jenis lain dari strategi penetapan harga adalah price skimming, di mana perusahaan menetapkan harga yang tinggi untuk segera memulihkan pengeluaran untuk produksi produk dan iklan. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk mencapai keuntungan dengan cepat. Perusahaan sering menggunakan price skimming ini ketika mereka kekurangan sumber keuangan untuk menghasilkan produk dalam volume. Sebaliknya, perusahaan akan menggunakan pengeluaran uang cepat untuk membiayai produksi produk tambahan dan iklan. Lalu yang ketiga adalah product life cycle pricing. Semua produk memiliki masa hidup yang disebut product life cycle. Suatu produk secara bertahap berkembang melalui tahapan yang berbeda dalam siklus, tahapan pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Selama tahap pertumbuhan saat penjualan, perusahaan kecil biasanya akan mempertahankan harga lebih tinggi. Misalnya, jika produk perusahaan unik atau berkualitas tinggi daripada produk pesaingnya, pelanggan kemungkinan besar akan membayar harga yang lebih tinggi. Lalu yang keempat adalah penetapan harga berbasis kompetitif. Ada kalanya perusahaan kecil mungkin harus menurunkan harganya untuk menyamai harga pesaing. Strategi ini dapat digunakan ketika hanya ada sedikit perbedaan antara produk dalam situasi industri. Misalnya, ketika orang membeli piring kertas atau cangkir busa atau piknik, mereka sering berbelanja dengan harga terendah ketika diferensiasi produk minimalis. Akibatnya, perusahaan kertas kecil mungkin perlu memberi harga produk lainnya yang lebih rendah atau kehilangan potensi penjualan. Lalu yang terakhir adalah harga diskon sementara. Perusahaan kecil juga dapat menggunakan harga diskon sementara untuk meningkatkan penjualan. Strategi penerapan harga diskon sementara termasuk kupon,
diskon penjualan, pengurangan harga musiman, dan pemberian volume. Misalnya, produsen pakaian kecil mungkin menawarkan harga musiman setelah liburan untuk mengurangi inventaris produk. Diskon volume mungkin termasuk promosi beli 2 gratis 1. Lalu, perbedaan penetapan harga dan biaya. Meskipun keduanya sering digunakan secara bergantian dalam percakapan informal, diskusi bisnis formal tidak boleh mengacaukan harga dengan biaya. Harga adalah harga yang dibayar pelanggan untuk produk atau layanan. Biaya adalah investasi penjual dalam produk atau layanan yang kemudian dijual. Perbedaan antara harga dan biaya selalu bergantung pada konteks transaksi dan di mana hal itu terjadi dalam ramai pasokan. Misalnya, seorang petani gandum menetapkan harga yang dibayar oleh pedagang grosir makanan. Harga petani gandum adalah harga grosir makanan. Setelah membeli gandum, pedagang grosir makanan akan menetapkan harga jual ke produk roti. Harga pedagang grosir adalah harga biaya toko roti. Cukup penyampaian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri Teh Herni, Teh Santi, dan Kang Jenal. Mungkin kita lanjut aja ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kepada teman-teman dipersilahkan kita buka 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Enggak, boleh langsung ditanyakan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Setiawati, izin bertanya. Enggak, Teh Pipit. Bagaimana cara menentukan harga jual? Boleh diulang? Teh Pipit, suaranya terputus-putus. Boleh diulang pertanyaannya? Ya, Teh, bagaimana cara menentukan harga jual? Oke, siap. Terima kasih. Kita tampung Jelas, dulu. Teh? Jelas. Baik, terima kasih. Dipersilakan teman-teman, bagi ada yang mau nanya lagi, boleh langsung ditanyain aja ya. Harga jual tinggi namun kualitas barang rendah, begitu ya? Oke, silakan untuk 2. Satu lagi ya pertanyaan.
Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Boleh bagi yang mau bertanya. Iki nih, ikan ono iki. Kopi bareng-bareng. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin langsung saja dijawab ya oleh pemateri. Yang pertama oleh Kang Jenal yang ingin menjawab pertanyaan dari Teh Pipit. Kepada Kang Jenal dipersilahkan. Kepada Kang Jenal dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Waalaikumsalam. menjawab pertanyaan dari Teh Pipit, yaitu bagaimana cara menentukan harga jual. Harga akan ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran produk yang ditambah dengan jumlah tertentu, sehingga menutupi biaya langsung, overhead, dan laba atau rugi. Metode yang menekankan pada berbagai faktor untuk memengaruhi selera dan kesukaan pelanggan berdasarkan kemauan dan kemampuan pelanggan untuk membeli. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kang, terima kasih. Sama. Baik, dilanjutkan pertanyaan dari Kang Najib yang akan dijawab oleh Teh Herni. Mangga kepada Teh Herni, dipersilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Kang Najib. Pertanyaannya, harga suatu barang tinggi, tapi produk yang dijualkan berkualitas rendah. Bagaimana cara menanganinya? Harga dan kualitas menjadi acuan yang sangat penting bagi konsumen dan maupun penjual. Menjadi seorang konsumen, kita harus pintar memilih-milih mana barang yang berkualitas baik dan berkualitas rendah. Untuk itu, jika suatu barang itu harganya tinggi, lalu barangnya itu berkualitas rendah, maka konsumen pun akan berpikir bahwa apakah barang itu tuh bagus apa enggak. Gitu. Dari jawaban dari saya seperti itu.
Oke, terima kasih kepada Pak Mudik juga. Ada tanggapan lagi? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin kita sering dengar ya, kalau suatu kualitas barang ditentukan oleh harganya, atau suatu harga, gimana ya? Kualitas barang tuh pasti, kalau barangnya berkualitas pasti harganya. Kita memilah atau melihat, mungkin sekarang karena banyak sekali pembelanjaan secara online, kita bisa melihat rating atau namanya dari konsumen ya, kayak produk ini bagus nggak, testimoni lah, misalnya seperti itu. Kita sudah bisa memilih. Kalau barang itu tidak bagus dalam testimoninya, mungkin kita mencari barang yang lain. Pada Kang Najib gimana? Sudah? Pipit juga sudah ya? Ada lagi kah? Satu pertanyaan lagi? Nggak, dipersilakan. Gimana Najib? Ulangi tadi. Bagaimana? Iya, iya. Nah, terus jadi Boleh jawab? ya, enggak. Mungkin kita sering mengenal barang KW ya. Bisa jadi produknya sama, tapi produsen yang mendistribusikannya berbeda. Dan mungkin saja produk yang dikirimkan KW atau bukan yang aslinya. Itu yang bisa berubah kualitas suatu barang dari dari toko yang satu ke toko yang lainnya. Mungkin itu sih Kak. Ada sanggahan lagi? Izin menambahkan, mungkin tergantung si penjual mau mengambil untungnya seberapa, ataupun yang mobil mengambil untungnya sedikit, jadi harganya berbeda. Walaupun barang itu sama tapi kualitasnya itu mungkin tergantung si penjualnya mau ngambil untungnya seberapa gitu. Mungkin seperti itu. Ya betul, ada dua kemungkinan, dari penjualnya mengambil untungnya dan pengambilan barang dari produsennya. Ada lagi Kang Najib? Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Atau langsung saja ke kesimpulannya, Pak?
Enggak. Kesimpulan dari Restu, atau ada lagi pertanyaan mungkin? Lagi enggak? Mungkin tidak ada ya, langsung saja. Tidak ada. Mangga, kesimpulan dari Restu, mangga silakan. Kesimpulan dari kami, penetapan harga adalah tindakan menentukan nilai suatu produk atau layanan. Penyusunan strategi sangat dibutuhkan dalam suatu persaingan ataupun dalam menghadapi situasi lingkungan yang senantiasa berubah. Strategi penetapan harga sebagai salah satu unsur dari strategi pemasaran menjadi langkah penting bagi keberhasilan pemasaran suatu barang atau jasa. Mungkin itu kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut bergabung dalam Google Meet dan sudah bertanya juga. Atau langsung ditutup aja Pak, atau gimana? Oke, tambahan ya, Restu ya, untuk kelompok 2 dan teman-teman lainnya, bahwa kebijakan harga ini kan dilakukan oleh pemerintah tentunya ya. Tentunya di saat barang itu naik, tentunya kan permintaan berkurang atau bertambah, ke permintaan naik, bukan permintaan barang naik. Misalkan ini lagi panen nih, lagi panen, atau mungkin lagi panen raya, misalkan lagi panen palawija atau lagi panen padi misalkan. Kan itu persediaan barang banyak tuh. Kemudian barang itu tuh harganya dia atau murah, semakin murah atau semakin tinggi gitu. Semakin atau murah. Pada musim paceklik ya, semakin murah ya. Atau musim paceklik, misalkan musim kemarau misalkan ya. Kemarau tentunya kan di lahan pertanian otomatis tidak bisa panen. Jadi dalam masa paceklik ini, permintaan barangnya dia meningkat atau menurun. Kemudian juga dia punya efek kepada harga. Nah, harga ini kan dia selalu naik dan turun. Kalau misalkan turun di saat barang ada, otomatis kan dia tentu imbasnya kepada si petani. Saya sudah keluar banyak untuk menanam padi, tapi karena barangnya banyak tapi harganya murah gitu. Itu kan dia si petani merugi. Nah, bagaimana cara supaya petani ini tetap memproduksi padinya dengan harga yang stabil? Maka ini pemerintah dia campur tangan atau dia menetapkan harga dari harga padi ini. Jadi dari pemerintah ditetapkan harga termurah ya. Harga misalkan 1 kilo nih, 5 kilo beras misalkan, atau 1 kilo beras harganya mungkin 15.000. Nah, kemudian karena ditetapkan oleh pemerintah harga beras 1 kilo ada 15.000, maka si konsumen juga harus membeli ketentuan yang ditetapkan harga oleh pemerintah. Nah, dengan harga ini juga bisa membantu kepada petani. Kalau misalkan berasnya harga 10.000, berarti kan si petani nanti dia dia merugi. Artinya untuk biaya produksinya juga dia keluar banyak, tapi dengan harga 10.000 misalkan. Tapi kalau misalkan harganya
misalkan 15.000 nih 1 kilo, berarti kan membantu juga kepada si petani. Berarti para petani juga dia dapat artinya ke apa ya, kegantiin harga produksinya dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sebaliknya kalau misalkan masa paceklik nih, masa kemarau, ya kemarau panjang misalkan, dan padinya sudah menipis, kemudian presidennya berkurang, tentunya kan permintaan harga tinggi karena kan presidennya kurang. Nah, dari situ juga pemerintah hendaknya juga memberikan kebijakan, ini harga tertinggi nih untuk masa paceklik, harganya misalkan 1 kilonya karena presiden bernaik sedikit, harga tentunya tinggi. Nah, nanti ditetapkan oleh pemerintah, misalkan 1 kilo tadinya 15.000, akhirnya 17.000 misalkan. Nah, mau tidak mau si konsumen juga harus membeli keadaan ya masa paceklik ini. Nah, juga dengan harga 17.000 juga dia bisa membantu untuk menstabilkan harga yang memang terjadi di pasar. Jadi memang sih pemerintah juga ikut andil dalam ya mengatasi kebijakan harga ini. Kalau misalkan harga terlalu tinggi, ya otomatis kan si konsumen semangat untuk membelinya berkurang karena harganya tinggi. Ayo mah harga beras misalkan 1 kilonya beli aja setengah kilo. Kalau misalkan sudah ditetapkan harga tertinggi oleh pemerintah, ya berarti mau tidak mau si konsumen harus membeli dengan harga batasan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini menjadi penting di kebijakan harga, ya karena tadi sudah ada sih materi dari kelompok 2 ya, tentang materi tentang kebijakan harga. Jadi memang pemerintah intinya ikut berperan untuk melihat harga-harga yang terjadi di pasar. Ya, tentunya pasar harga kan tidak ada harga timbul ada pendapat harga timbul di pasaran, artinya harga timbul misalkan harga cabai 1 kilo misalkan nih 15.000 misalkan, itu kan harga dibuat oleh yang terjadi di pasar. Atau misalkan ada harga suatu produk misalkan tadi cabai misalkan, tentu dalam untuk melihat harga. Ya situasi sekarang kan sedang lebaran, tentunya ada yang namanya operasi pasar. Itu pemerintah juga melihat harganya bagaimana, apakah harga stabil atau harga naik. Ya, harga naik karena kebutuhan masyarakat tinggi, jadi harga naik. Terus misalkan apakah benar-benar barang ini tidak ada hingga barang ini naik, itu juga pemerintah ikut berperan aktif dalam menstabilkan harga ataupun dalam adanya satu kebijakan harga ini. Ya, itu tambahan dari saya untuk kelompok 2. Ya, nanti tolong share saja, nanti kirim saya ke materinya, bisa melengkapi materi yang sudah dibuat oleh kelompok 2. Ya, nanti kalau misalkan seandainya saya akan lengkapi materinya, saya akan share kembali ke kelompok ke teman-teman yang di sini. Ya, nanti restu ya.
untuk materinya nanti boleh di-share di forum chat ini, Mbak. Sekian tambahan dari saya, ya. Enggak untuk perkuliahan hari ini, perkuliahan ke berapa? Ke-7 ya. Ke-7. Nanti pada setelah Lebaran ya, tanggal berapa? Hari berarti kita normal kembali ya jam kuliahnya ya. Normal kembali kuliahnya di jam berapa? Kamis jam setelah maghrib ya, 17.20 ya. 18.20 ya. Setelah Isya ya. Berapa? 19.20 betul. 19.20 sampai dengan jam 21 ya. Ya, nanti hari Kamis tanggal berapa ya? Kamis setelah Lebaran deh. Ya, saya tanggal Kamis 27 Mei. 27 Mei ya. Jadi langsung UTS dong. Langsung UTS ya. Iya. Setelah libur, setelah Lebaran, ya UTS. UTS-nya masih online. Jadi kalau misalkan masih kupat mas 27 kan? 27, berarti jamnya normal, tidak jam 9 lagi mulai kuliahnya. Udah normal, berarti nanti masuk tanggal 27 Mei langsung UTS. Ya kalau misalkan kupat masih ada, ya bisa sih mengerjakan sambil makan kupat gitu, kalau misalkan masih ada kupatnya. Oke, cukup dari sekian ya. Terima kasih kelompok 2 ya sudah mempresentasikan kebijakan harga. Berarti sudah menambah pengetahuan ya, sudah menambah pengetahuan di kebijakan harga. Terima kasih kelompok 2. Juga terima kasih yang sudah absen hari ini, yang sudah berdiskusi tadi. Siapa tadi tuh dari Pipit sama Nasmudin ya, yang bertanya tadi ya. Ya, terus tadi yang menjawab dari Jana Mutakin, Restu juga sebagai moderator, dan terus siapa lagi yang dari siapa? Herni juga, Santi juga. Oh, Herni juga. Oh, Santi juga. Oh iya. Oke, mangga. Dari saya cukup untuk materi hari ini ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.